Shalom, Horas Damang Dainang. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 2 September 2022 tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Huida jalahwati dako kami, naung disuruh amaido anahi, basi palua portibion. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia yang saat ini sedang dalam proses peradilan atau penyelidikan dari kasus Brigadir J. Kita melihat begitu banyak saksi-saksi di mana ketika dia disebut sebagai seorang saksi, maka dia tahu apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Seorang saksi sangat berperan penting dalam menentukan benar tidaknya kejadian itu. Seorang saksi, maka dia juga di dalam kehidupannya pasti menghadapi begitu banyak risiko dari orang-orangnya yang dia saksikan untuk menyatakan kebenaran. Mungkin dia akan dipuji, dia akan dihormati. Tetapi bagi orang-orang yang karena kesaksiannya, maka seseorang akan menderita atau dihukum, maka mungkin dia, saksi itu akan menjadi orang yang paling dibenci. Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah saksiku. Dan kita diajak semuanya supaya kita menjadi seorang saksi di dunia ini. Dengan konsekuensi seperti yang dikatakan itu bahwa kita akan ditolak oleh dunia ini. Tetapi orang yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, orang yang sudah merasakan pembebasan yang diberikan oleh Tuhan, maka dia tidak akan mampu untuk menyembunyikan kesaksiannya. Dia tidak akan mampu untuk menyimpan semua yang dia rasakan, semua yang dia alami dalam kehidupannya hanya untuk dirinya sendiri. Kalau kita lihat itu dalam pelayanan Tuhan Yesus, selama dia memberikan mujizat-mujizat, membuat mujizat-mujizat penyembuhan-penyembuhan, Yesus selalu mengatakan supaya orang yang dia sembuhkan itu tidak memberitahukan kepada orang lain. Tetapi ketika dia seorang penyakit kusta, maka dia harus pergi kepada imam untuk menyatakan bahwa dia sudah tahir. Karena tugas imam adalah untuk mengatakan seseorang itu tahir atau tidak.
Ketika dia sudah diampuni dosa-dosanya, dikatakan jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan kepadamu kena yang lebih berat lagi. Tetapi apa yang kita lihat di situ bahwa orang-orang yang dilarang oleh Yesus untuk memberitahukan itu kepada orang-orang lain, dia tidak mampu untuk menyimpan itu dalam hatinya, tapi dia semakin memberitahukan dengan berani karena dia merasakan sukacita itu. Demikian juga firman Tuhan pada saat ini dikatakan di situ bahwa Yohanes yang sedang dalam pembuangan atau tawanan dibuang, diasingkan di Pulau Patmos. Dia melihat penglihatan dan di situ dia dengan berani menyatakan bahwa kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Yohanes dibuang, diasingkan ke Pulau Patmos dengan maksud penguasa adalah supaya berita tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika orang-orang yang memberitakan itu, ketika orang-orang yang menyaksikan tentang Tuhan itu diasingkan, maka secara tidak langsung, maka pemberitaan itu akan hilang. Tapi kita lihat bahwa sebagaimana dikatakan oleh perumpamaan atau yang dikatakan istilah semakin dibabat, semakin merambat. Itulah kekristenan. Itulah berita Injil. Di mana dikatakan di situ bahwa ketika Injil semakin dihambat, bukan semakin hilang, tetapi akan semakin melebar, merambat, semakin menjalar ke tempat yang lain. Paulus juga ketika dia bolak-balik masuk penjara dengan maksud supaya pemberitaan Paulus akan Yesus Kristus adalah Tuhan itu terhambat, itu stop, itu akan sirna. Tetapi apa yang terjadi melalui dipenjarakannya Paulus, maka kalangan istana, kalangan penjara, pejabat-pejabat dapat menjadi mengenal Kristus. Banyak orang-orang yang menjadi dibaptis karena mereka menyaksikan itu. Begitu juga dengan Yohanes dikatakan di situ, kami telah melihat dan bersaksi. Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kami telah melihat dan bersaksi. Artinya sudah mengalami, sudah merasakan. Dan itu yang dia saksikan, itu yang dilihat bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi juru selamat dunia ini. Oleh karena itu tidak ada keraguan-raguan untuk Yohanes untuk tidak menyaksikan itu, untuk tidak mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak gereja. Sudah melihat bahwa Kristus itu adalah juru selamat. Sehingga mereka martir pun mereka mau. Saudara-saudara dikasih Yesus Kristus, apa yang mereka katakan kepada kita pada saat ini? Mungkin kita tidak melihat Yesus itu secara fisik. Kita tidak bisa melihat Allah yang adalah roh. Tapi melalui firman-Nya kita sudah diingatkan. Dan firman-Nya itu juga adalah sesuatu yang terjadi dalam dunia ini dengan sejarah dunia ini. Orang banyak menyaksikan. Orang banyak melihat, merasakan mujizat melalui 5 roti dan 2 ikan makan 5.000 orang. Orang banyak disembuhkan. Itu nyata dalam dunia ini. Itu kita lihat hanya melalui mata rohani kita, melalui pendengaran kita, melalui pembacaan kita akan firman Tuhan Alkitab kita. Di situ dikatakan kepada kita, mari saksikan. Yesus itu adalah juru selamat dunia. Yesus Kristus itu adalah juru selamat Anda sendiri. Yesus Kristus adalah juru selamat seluruh dunia.
bukan hanya untuk kalangan tertentu. Tetapi Dia begitu mengasihi dunia ini, supaya dunia yang diciptakannya ini kembali kepada dunia seperti kehendak Allah pada penciptaan. Dunia ini akan diselamatkan dan telah diselamatkan. Hidupmu telah diselamatkan oleh Yesus. Diambil dari kebinasaan, kematian, maut kekal. Supaya Anda menjadi anaknya. Supaya Anda menjadi pewaris kerajaan sorga. Oleh karena itu, mari kita diajak supaya kita senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus. Dalam segenap kehidupan kita, dikatakan kepada kita, kamu adalah surat Kristus. Oleh karena itu, sebagai surat Kristus yang dapat dilihat, dibaca oleh orang lain, maka dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dimanapun kita beraktivitas, maka orang lain akan melihat bahwa kita adalah surat Kristus yang menyatakan kehendak Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga seluruh dunia akan percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Om Surga jika hari ini firman menguatkan kami bahwa Engkau adalah juru selamat dunia. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah anak Allah. Oleh karena itu kami akan senantiasa beriman yang teguh kepadamu. Karena Engkau adalah juru selamat satu-satunya yang telah menyelamatkan dunia dan orang-orang berdosa dari hukuman maut, kekal, dan kuasa iblis. Oleh karena itu ya Tuhan, kami diingatkan supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus yang dapat memberitakan kepada orang lain melalui tindakan dan perbuatan kami sehari-hari. Berkati kami melalui pekerjaan kami, melalui kegiatan kami, sehingga itu semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.